Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali terkait dengan pemberian THR dan gaji ke-13 ya. Jadi alhamdulillah hari ini pemerintah telah resmi mengeluarkan PP ya, atau peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2025 tentang pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2025 yang kemarin sudah disampaikan secara langsung ya oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Jadi sama ya, intinya sama. Alhamdulillah komponen THR dan gaji ke-13 yang diberikan kepada aparatur negara terdiri dari gaji pokok, tunjangan melekat, dan tunjangan kinerja sebesar 100%. Kemudian pemberiannya diberikan paling cepat 2 minggu sebelum hari raya. Jadi tentunya alhamdulillah sekali ya, walaupun dengan adanya efisiensi yang terus digalakkan oleh pemerintah tetap memperhatikan para ASN dan pensiun maupun penerima tunjangan dengan memberikan THR dan gaji ke-13. Dan kali ini kita akan coba bahas ya secara lengkap terkait dengan isi dari PP atau peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2025 tersebut. Dan mungkin untuk mempersingkat waktu, langsung saja berikut ini pembahasannya. Oke, bismillahirrahmanirrahim, langsung saja kita mulai. Jadi inilah PP ya, atau peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2025 tentang pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2025. Jadi setelah diumumkan kemarin ya, langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, hari ini PP-nya resmi keluar. Kita coba bahas pasal-pasal yang penting gitu ya. Jadi ini ya, pasal 2. Pemerintah memberikan tunjangan hari raya dan gaji ke-13 tahun 2025 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara. Kemudian pasal 3, aparatur negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf A terdiri atas A, PNS, dan calon PNS. Jadi CPNS juga berhak menerima THR dan gaji ke-13 ya. Kemudian P3K, prajurit TNI, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pejabat negara. Kemudian yang penting lainnya, ada di pasal ini masih siapa-siapa saja yang berhak mendapatkan THR dan gaji ke-13 ya. Kita fokus ke ASN saja ya, PNS dan P3K. Kemudian untuk nominalnya ya, atau komponen gajinya, ini pada pasal 9, tunjangan hari raya dan gaji ke-13 yang anggarannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara bagi PNS, P3K, prajurit TNI, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat negara, pimpinan lembaga penyiaran publik, dan pegawai non-pegawai aparatur sipil negara yang bertugas pada lembaga penyiaran publik terdiri atas gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan tunjangan kinerja sesuai pangkat jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya. Jadi komponen THR dan gaji ke-13 yang diberikan kepada aparatur negara ya, komponennya full dari mulai gaji pokok sampai tunjangan kinerja sebesar 100%. Kemudian 2, tunjangan hari raya dan gaji ke-13 yang anggarannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah bagi PNS dan P3K terdiri atas, ini bagi PNS dan P3K yang berdinas di instansi daerah ya, gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan tambahan penghasilan paling banyak sebesar yang diterima dalam 1 bulan bagi instansi pemerintah daerah yang memberikan tambahan penghasilan
dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan atau kelas jabatannya. Jadi bagi PNS dan P3K di instansi daerah juga ada TPP ya, atau tambahan penghasilan pegawai yang nominalnya maksimal sesuai dengan yang diterima setiap 1 bulan. Jadi maksimal ya, jadi tentunya tidak ada kewajiban bagi instansi daerah untuk memberikan TPP dengan nominal maksimal. Tetapi kalau bisa, kalau kemampuan fiskal daerahnya bisa mencukupi untuk memberikan TPP dengan 100%, ia diberikan secara 100%. Kemudian yang penting lagi ada pada pasal 14 kalau nggak salah ya. Nah, kemudian ini juga penting ini. Tunjangan hari raya dan gaji ke-13 bagi pimpinan badan layanan umum atau badan layanan umum daerah dan pegawai non-pegawai aparatur sipil negara yang bertugas pada instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum atau badan layanan umum daerah paling banyak sebesar tunjangan hari raya dan gaji ke-13 yang diberikan kepada PNS pada badan layanan umum atau badan layanan umum daerah tersebut yang pangkat, jabatan, peringkat jabatan atau kelas jabatannya setara. Jadi bagi pegawai BLU atau BLUD juga mendapatkan THR dan gaji ke-13. Nominalnya maksimal sama dengan PNS di instansi tersebut yang pangkat, jabatan, peringkat jabatan atau kelas jabatannya setara. Jadi maksimal sama dengan PNS yang setara gitu ya. Tetapi tentunya ini hak dari masing-masing instansi karena aturannya adalah maksimal. Bisa saja masing-masing instansi tidak memberikan nominal yang maksimal, tetapi ya sedikit berbeda, mungkin seperti itu. Kemudian ini tunjangan hari raya dan gaji ke-13 bagi P3K berlaku ketentuan P3K dengan masa kerja kurang dari 1 tahun diberikan tunjangan hari raya dan gaji ke-13 secara proporsional sesuai bulan bekerja yang mengacu pada besaran penghasilan 1 bulan yang diterima. P3K dengan masa kerja kurang dari 1 bulan kalender sebelum hari raya tahun 2025 tidak diberikan tunjangan hari raya. Dan C, P3K dengan masa kerja kurang dari 1 bulan kalender sebelum tanggal 1 Juni tahun 2025 tidak diberikan gaji ke-13. Jadi ini ada hal yang menarik gitu ya. Karena bagi P3K yang belum 1 tahun tetap bisa diberikan THR dan gaji ke-13, tetapi secara proporsional gitu ya, sesuai bulan bekerja, mengacu pada besaran penghasilan 1 bulan yang diterima. Jadi P3K belum setahun pun bisa mendapatkan THR dan gaji ke-13. Kemudian ini untuk CPNS ya, pasal 10 komponennya hampir sama, hanya saja gaji pokoknya sebesar 80%. Kemudian ini pasal 11 bagi pensiunan ya, tunjangan hari raya dan gaji ke-13 bagi pensiunan dan penerima pensiun terdiri atas pensiun pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tambahan penghasilan. Jadi ada tambahan penghasilan juga ya bagi pensiun dan penerima pensiun. Kemudian pasal 12 tunjangan hari raya dan gaji ke-13 bagi penerima tunjangan diberikan sebesar tunjangan yang diterima oleh penerima tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian pasal 13 bisa dibaca sendiri ya. Ini pasal 14 ini juga penting ya. Ayat 1, tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dibayarkan paling cepat 15 hari kerja sebelum tanggal hari raya. Jadi paling cepat sekitar 2 minggu sebelum hari raya. Paling cepat ya. Jadi tentunya tidak harus instansi memberikan 15 hari sebelum hari raya, tetapi paling cepat. Jadi tentunya ya masing-masing instansi waktu pemberiannya berbeda-beda. Kemudian 2, dalam hal tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 belum dapat dibayarkan, tunjangan hari raya dapat dibayarkan setelah tanggal hari raya. Ayat 3, besaran tunjangan hari raya yang dibayarkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 sampai dengan pasal 12 didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Februari tahun 2025. Jadi ini untuk menjawab yang tadi juga ya, yang P3K belum 1 tahun. Jadi
komponen atau dasar pemberian THR itu adalah gaji bulan Februari. Jadi bagi P3K yang belum mendapatkan gaji di bulan Februari tentunya belum berhak mendapatkan THR. Kemudian untuk gaji ke-13, pasal 15 ini ya ayat 1. Gaji ke-13 bagaimana dimaksud dalam pasal 2 dibayarkan paling cepat pada bulan Juni tahun 2025. Dalam hal gaji ke-13 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 belum dapat dibayarkan, gaji ke-13 dapat dibayarkan setelah bulan Juni tahun 2025. Ayat 3, besaran gaji ke-13 yang dibayarkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 sampai dengan pasal 12 didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Mei tahun 2025. Jadi dasar pemberian gaji ke-13 adalah komponen gaji yang diterima di bulan Mei atau komponen penghasilan yang diterima pada bulan Mei. Kemudian mana lagi ya? Ya, mungkin itu ya hal-hal penting yang ada pada PP 11 tahun 2025 tentang pemberian THR bagi aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan gitu ya. Jadi alhamdulillah di tahun 2025 ini pemerintahan Prabowo Subianto merealisasikan gitu ya bahwa ada kabar efisiensi, tetapi alhamdulillah untuk THR dan gaji ke-13 tetap diberikan kepada para ASN dengan full ya 100%. Jadi mungkin itu informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan berkaitan dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Mungkin itu saja. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.